Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fadila dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi Unisula. NIM saya 314020000282. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, lalu diposting ke buku besar sampai ke neraca saldo. Ya, pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum sendiri merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan sesuai dengan urutan kronologi yang menunjukkan dampak debit dan kredit dari akun tersebut tertentu. Lanjut kita ke mekanisme debit kredit. Sebelum kita menjurnal jurnal umum, kita harus tahu mekanisme debit kredit itu seperti apa. Jadi di sini ada rekening perkiraan, bertambah dicatat di mana, berkurang dicatat di mana, dan saldo normalnya. Ini ada 7 akun. Jadi kalau aset itu saldo normalnya di debit. Nah, kalau di transaksi nanti itu ada yang kayak bertambah atau berkurang. Jadi kalau bertambah itu di sebelah debit dan jika berkurang itu sebelah kredit. Dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap itu kalau bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Kewajiban bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Terus pengambilan prive itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pendapatan itu bertambah di kredit, sedangkan berkurang di debit. Kalau beban-beban itu bertambah di debit dan kalau berkurang itu di kredit. Nah, untuk mengingat, aku punya tips. Kita ingat 5 ini aja, yaitu aset beban ini di debit, dan yang kayak utang, pendapatan, modal itu di kredit. Jadi kayak gitu, ingatnya itu. Jadi kalau ingat salah satu aja deh, kayak bertambahnya itu di mana. Jadi kalau berkurang itu ya sebaliknya gitu loh. Dan yang tambahan itu prive itu walaupun termasuk dalam kelompok modal, tapi prive ini tuh ditulis kalau misal bertambah itu di debit, sedangkan berkurang itu di kredit gitu. Jadi ingat ini ya, kalau aset sama beban itu bertambah di debit, sedangkan yang pendapatan, modal, utang ini bertambah di kredit gitu. Nah, kita lanjut ke transaksi dan penerapan pada jurnal umum. Di sini saya ambil contoh transaksi yang terjadi pada bulan April 2020 di toko kue Anggun. Tanggal 1 April, Anggun menginvestasikan harta pribadi berupa uang tunai sebesar 6 juta dan tanah sebesar 40 juta. Kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Tadi kan kita udah belajar mekanisme debit kredit. Nah, penerapannya tuh dalam ini untuk menganalisis sebuah transaksi. Jadi, dalam transaksi 1 April itu kas bertambah di sebelah debit dan tanah bertambah di sebelah debit, karena kas dan tanah itu merupakan aset, sedangkan modalnya bertambah di sebelah kredit. Oke, langsung kita masukkan ke dalam jurnalnya. Ditulis kas bertambah di sebelah debit sebesar 6 juta dan tanah bertambah di sebelah debit sebesar 40 juta. Modal Anggun bertambah di sebelah kredit, yaitu jumlah dari tanah dan kas itu sendiri sebesar 46 juta. Ya, lanjut. Pada 2 April, Anggun mendapat sumbangan peralatan toko sebesar 3.500.000 dari sahabatnya dan dibayar beban angkut peralatan sebesar 5 juta. Kita analisis dulu. Peralatan bertambah di sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit, dan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, kita lanjut ke jurnalnya. Peralatan di sini bertambah 3.550.000. Itu karena di beban angkut itu sendiri kita bebankan ke dalam peralatannya sekalian. Jadi totalnya itu 3.500.000
550. Jadi tidak ditulis tidak ditulis sendiri untuk bebannya. Kita masukkan ke dalam peralatannya. Terus modal bertambah sebesar 3.500.000 dan kas berkurang sebesar 50 juta karena untuk membayar beban angkut peralatan tersebut. Ya, lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu 5 April menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 2 juta. Kita analisis dulu, yaitu kas bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi jika ada penerimaan pendapatan itu, pendapatannya itu bertambah di sebelah kredit dan kasnya juga otomatis bertambah karena ada pemasukan. Nah, kita masukkan ke dalam jurnalnya, yaitu kas bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta juga. Lanjut ke yang transaksi keempat. 6 April menyelesaikan pekerjaan dan dikirimkan faktur pada pelanggan senilai 3.600.000. Diterima kas sebesar 1.300.000 dan sisanya akan diterima kemudian. Kita analisis dulu. Kas bertambah di sebelah debit, piutang bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah sebelah kredit. Kenapa piutang? Karena ini dibayar secara faktur. Jadi si pelanggannya tuh belum sepenuhnya membayar semua. Tapi di dalam pendapatannya itu ditulis semua. Jadi kita masuk ke dalam jurnal umumnya langsung. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 7.300.000 karena si pelanggan itu baru membayar tunainya 1.300.000. Sedangkan yang belum dibayar dari pelanggan itu sebesar 2.300.000. Nah, pendapatannya tulis semua jadinya 3.600.000. Gitu. Terus lanjut ke soal yang kelima. 8 April menggunakan jasa advertensi kredit sebesar 5 juta. Jadi si Bu Anggun ini membayar iklan itu dengan kredit. Kalau kredit itu masuknya itu hutang. Jadi beban bertambah di sebelah debit, sedangkan hutang bertambah di sebelah kredit. Kita masuk ke ke jurnalnya. Beban iklan bertambah di sebelah debit, sedangkan hutang bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Nah, kita lanjut transaksi selanjutnya, yaitu 12 April. Anggun sebagai pemilik toko kue mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi senilai 1 juta. Untuk keperluan pribadi, jadi itu maksudnya prive. Prive itu bertambah di sebelah debit. Terus kas berkurang di sebelah kredit. Kita masuk ke jurnalnya. Prive Anggun bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta, sedangkan kas berkurang karena diambil jadi kurang di sebelah kredit sebesar 1 juta. Lanjut kita ke transaksi selanjutnya, yaitu 25 April membayar tagihan listrik telepon untuk bulan April dengan total 120.000 dan membayar gaji pegawai sebesar 500.000. Tadi kan udah ya, kalau misalkan debit itu bertambah di sebelah, misal beban itu bertambah di sebelah kredit, sedangkan untuk kasnya itu berkurang di sebelah kredit. Kita masuk ke jurnalnya. Beban listrik telepon bertambah di debit sebesar 120.000, terus beban gaji juga bertambah di sebelah debit sebesar 500.000 dan kasnya berkurang sebesar 620.000. Kita totalkan, ternyata sudah balance, jadi totalnya 61.770.000. Oke, ini jurnalnya udah benar, insyaallah.
kita lanjut ke buku besar. Nah, berarti nanti kan setelah kita menjurnal umum itu, kita lanjut ke buku besar. Nantinya jurnal umum itu posting ke buku besar. Nah, buku besar sendiri adalah buku yang memperlihatkan saldo untuk tiap-tiap akun dan perubahan saldo pada akun-akun tersebut. Jadi dimana kadang kan ada peralatan di tanggal sekian segini, nanti tanggal sekian itu bisa berkurang. Nah, di buku besar ini detailkan gitu loh. Nah, untuk nomor yang di sebelah pojok kanan ini tuh pakainya ref nomor ref. Nah, lanjut. Nah, ini pencatatan ref digunakan untuk mencatat nomor akun ketika diposting ke buku besar. Ada 5 kelompok akun. Yang pertama, aktiva. Nomor akun ini biasanya itu 1 ya, 100 dari kas kan 100. Nanti selanjutnya kayak piutang usaha 101, selanjutnya 103. Pokoknya yang masih kayak aset gitu masih dikatakan nomor yang 1 lah, 100 selanjutnya. Dan yang kedua itu kewajiban atau utang ya. Utang ini dinomorkan dengan 2. Jadi dari 200 nanti kalau ada lagi hutang kayak hutang gaji atau hutang wesel itu selanjutnya ya 201 atau 203. Dan selanjutnya itu ekuitas atau modal. Di sini kita nomorkan dengan 3. Jadi dari 300 itu modal pemilik, terus 301 price itu masuk dalam kelompok modal lah. Terus laba ditahan juga. Nah, selanjutnya yang penomoran selanjutnya itu 4, yaitu di pendapatan biasanya pendapatan usaha itu 400, terus kayak selanjutnya itu pendapatan sewa atau pendapatan selanjutnya 400. Terus beban itu dinomorkan dengan 5, dari 500, 501 sampai selanjutnya gitu. Jadi kan banyak beban gitu. Jadi selanjutnya. Nah, akun-akun real itu yang ya yang dinomorin dengan 1, 2, dan 3. Nah, akun real ini akan dibawa sepanjang umur perusahaan. Sedangkan akun-akun nominal yang yaitu 4 dan 5 itu bersifat sementara. Saldonya itu bisa habis dalam satu siklus atau satu periode akuntansi. Gitu, terus lanjutkan. Nah, ini kalau digabungin jadi kayak gini, diperjelas maksudnya. Nah, lalu kita posting ke buku besar. Kita posting, dan ini ada penomoran briefnya untuk biar lebih jelasnya. Kas itu 100 dan piutang usaha 101, peralatan 102, tanah 103, dan tadi utang kan termasuk 2 kan. Jadi utang usaha 200 karena nggak ada utang lagi, jadi cuma ini. Terus lanjut ke modal kan 3 jadi 300. Terus ada price jadi 301 penomorannya. Lalu ada pendapatan usaha itu kan nilainya 4, jadi kan terus 100, sedangkan beban itu 5, dan ini ada 3 beban jadi 500 sampai selanjutnya. Nah, kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini lebih ke detailnya. Kalau ini kan ada akun kas. Nah, di kas ini jadi 1. Nah, itu jadi kas-kas semua. Tulis di sini. Jadi yang ada di jurnal umum itu kita pilih-pilih yang mana yang kas, kita jadiin 1, entah itu bertambah maupun berkurang, kita jadiin 1 jadi tahu total kasnya itu seberapa. Nah, di sini aku udah ibaratnya udah menganalisis dan total
kasnya sendiri jadi 7.630.000 untuk saldo akunnya. Lanjut ke piutang usaha. Piutang usaha ini dinomorin dengan 101. Karena dalam jurnal yang saya buat itu piutang usaha itu cuma satu, jadi kita tulis cuma satu toh. Jadinya bertambah di sebelah itu bikin saldonya itu 2.300.000. Lalu peralatan nomor akunnya 102 tambah di sebelah debit dan saldonya jadi 3.550.000. Terus tanah itu ditulis sendiri kan, termasuk aset juga. Jadi bertambah di debit sebesar 40 juta, jadi saldonya itu 40 juta. Lanjut ke utang usaha. Utang usaha kan di nomor 2. Jadi utang usaha itu bertambah di sebelah kredit dan saldonya juga bertambah kan, kredit 5 juta. Jadi kita lanjut ke modal anggun. Modal anggun ini ada 2 transaksi, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 2. Ya, pada tanggal 1 modal anggun bertambah di kredit sebesar 46 juta dan tanggal 2 juga bertambah sebesar 3.500.000. Jadi totalnya itu 4.950.000. Private anggun ini ditransaksi ke tanggal 12, dimana private bertambah di sebelah debit dan saldonya jadi 1 juta. Terus pendapatan itu dinomorkan dengan 4. Jadi 400. Di sini ada 2 transaksi yang melibatkan pendapatan usaha. Jadi tanggal 5 sama tanggal 6 pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta dan pendapatan tanggal 6 juga pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 3.600.000. Jadi totalnya 5.600.000. Lanjut ke beban. Nah, beban ditulis dengan 5 jadi 500 kan. Terus beban kalau bertambah itu sebelah debit, di saldonya itu saldo 5 juta sebelah debit. Terus beban listrik, telepon juga sama kayak yang beban sebagai iklan itulah. Nah, setelah kita bikin buku besar, lanjut kita ke neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Neraca saldo dibuat pada akhir periode setelah postingan jurnal transaksi selesai dilakukan. Neraca saldo disusun dengan tujuan menguji kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar, juga mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi untuk dimudahin gitu loh. Nah, ini jelas transaksi yang tadi di buku besar kita pindah ke sini. Ini kan kayak kas udah ada penambahan dan pengurangannya, totalnya itu jadi 7.630.000 masih di sebelah debit. Dan selanjutnya piutang usaha itu sebesar 2.300.000 dan peralatan sebesar 3.550.000, tanah 40 juta. Utang usaha itu saldonya tadi di sebelah kredit karena bertambah jadi 5 juta. Modal anggun juga di kredit sebesar 49.500.000 dan private anggun di debit sebesar 1 juta. Terus pendapatan di kredit sebesar 5.600.000, beban iklan 5 juta, beban listrik telepon 250, terus beban gaji 500. Jadi totalnya itu di debit sebesar 60.100.000 rupiah dan di kredit juga sebesar 60.100.000 rupiah. Jadi balance. Nah, sekian penjelasan tentang jurnal umum, buku besar dan neraca saldo dari saya.
Maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas juga, karena saya juga masih belajar. Dan apa yang saya contohkan tadi itu hanya beberapa dari sekian banyak transaksi-transaksi yang ada di dunia akuntansi. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.